Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali bersama dengan saya Mulyono Sakaria dalam program Crossover. Dan kali ini saya ingin memberikan tips and tricks dalam episode menjalankan usaha. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan usaha apa yang kita mau jalankan. Nah, bagi saudara yang baru melihat tayangan ini, mungkin saudara perlu melihat tayangan pada minggu yang lalu supaya saudara bisa tahu bagaimana cara menentukan apa yang harus kita jalankan. Ya, usaha apa yang kita mau jalankan, kita tentukan. Nah, ini adalah poin yang pertama yang berhubungan dengan episode yang lalu. Tentukan usaha apa yang mau dijalankan. Lalu, yang kedua, tentukan segmen pasarnya. Setelah saudara tentukan, kalau di episode yang lalu saya memberi contoh tentang usaha pakaian, usaha baju. Kalau saudara mau usahanya baju, tentukan segmen pasarnya. Yang pertama yang harus ditentukan, ini baju untuk anak-anak, untuk anak muda, atau untuk orang dewasa. Nah, lebih baik jangan semua segmen diambil, karena kalau semua segmen diambil memiliki modal yang lebih besar. Ya, kalau saudara sudah menentukan segmen pasarnya, itu jauh lebih mudah dan jauh lebih murah modal yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, tentukan segmen pasarnya, ini untuk pria atau wanita. Ya, jadi ini baju pria atau baju wanita. Lalu yang ketiga, segmennya ini tingkat bawah, tingkat menengah, atau tingkat atas. Karena ini pengaruh kepada harga jual. Kalau saudara jual dengan harga murah dan saudara mau menyentuh kalangan atas, maka itu tidak tepat. Karena kalangan atas kalau mengetahui harga yang murah justru jadi tidak beli. Sebaliknya, kalau saudara menentukan segmen saudara adalah kalangan bawah dan saudara kasih harga yang mahal, kalangan bawah tidak akan beli harga yang mahal. Jadi itu sebabnya perlu saudara menentukan segmen pasar. Nah, yang nomor 3, tentukan harga modalnya. Jadi harga untuk sebuah baju itu berapa? Tentukan. Karena dari harga modal ini baru kita tentukan harga jual. Jadi poin selanjutnya adalah tentukan harga jual. Nah, bagaimana cara menentukan harga jual? Untuk menentukan harga jual, pertama-tama kita harus menentukan laba yang kita mau. Kita mau labanya berapa? Kita mau punya keuntungan berapa? Dari keuntungan yang kita inginkan itu, kita bisa menentukan harga jualnya. Nah, kalau kita sudah menentukan berapa laba yang kita mau, ya, persentasenya berapa, lalu setelah itu kita akan tahu harga jual. Setelah kita tahu harga jual, kita survei harga pasar. Dengan baju yang modelnya seperti ini, yang kira-kira seperti ini, harga pasarannya berapa? Supaya apa? Pertama, supaya tidak kemurahan. Kedua, supaya tidak kemahalan. Jadi dengan segmen yang saudara sudah targetkan, saudara bisa menetapkan, oh, kalau untuk yang ini harga jualnya harus berapa. Nah, harga jual yang saudara sudah tetapkan di pasaran itu lebih mahal atau lebih murah, atau sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup, artinya harga jualnya bisa saudara tetapkan. Jadi saudara menjual dengan harga yang telah saudara tetapkan. Lalu selanjutnya yang kelima, tentukan pembelinya. Ya, yang pertama, cari yang pertama-tama yang kita kenal terlebih dahulu, yang kita kenal cukup dekat, sehingga kalau kita menawarkan sesuatu, mungkin dia jadi mau beli. Ya, yang penting pastikan kualitas kita, kualitas dari barang, dari produk yang kita jual itu kualitasnya baik, kualitasnya bagus, ya, tidak buruk. Kalau buruk, sekalipun orang dekat kita tawarkan ke dia, dia mungkin pertama beli, lalu setelah itu tidak beli lagi. Tetapi kalau kualitasnya baik, pertama mungkin tidak enak hati, beli. Tapi kemudian dia akan beli lagi. Ya, orang-orang yang kita hubungi, yang kita kenal dekat, pertama karena tidak enak hati, tetapi selanjutnya kualitas menentukan apakah produk kita
akan berlangsung terus atau berhenti sampai di situ. Lalu selanjutnya, cari yang kemungkinan besar mau beli produk kita. Ya, siapa yang kira-kira mau beli produk kita? Mungkin ini kita nggak terlalu kenal dekat, tetapi kita kenal. Kalau rasanya dia bisa beli, hubungi, lalu kemudian jual ke sana. Ya, kita bisa kira-kira siapa orangnya, baru kita hubungi. Dan yang pasti, ketika kita hubungi, jangan takut ditolak. Baik orang yang dekat dengan kita juga, kita jangan takut ditolak. Karena kalau ditolak, artinya saudara harus cari yang lain. Jangan saudara berpikir kalau ditolak, dunia sudah runtuh. Tidak, karena manusia di dunia ini banyak sekali. Penduduk Indonesia 200 juta lebih. Jadi saudara jangan takut ditolak. Yang selanjutnya, poin yang terakhir, yang keenam, kalau misalnya yang dijual itu berupa makanan, jadi saudara tidak mau baju, tapi maunya makanan. Kalau saudara jual makanan atau kue, saudara bisa berikan tester kepada orang-orang terdekat, berikan tester sehingga mereka bisa merasakan rasa dari makanan saudara. Pastikan, ingat sekali lagi, pastikan kualitasnya adalah baik, tidak buruk. Kalau makanan, pastikan makanannya enak dan tidak kotor, sehingga orang yang memakannya mau lagi. Nah, begitu yang kedua, saudara jual, bukan berikan tester lagi. Ketika saudara jual, disitulah saudara sudah mulai menjalankan usaha. Demikian tips and tricks dari saya pada hari ini. Biar Tuhan yang memberkati apa yang saudara jalankan. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Bertemu lagi dengan saya, Elsen Triputra. Di musim yang baru ini, kita akan membahas tentang cara menjalankan usaha. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria, dan langsung saja kita simak pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita akan membahas tindak lanjut dari memulai usaha. Kita akan menjalankan usahanya. Nah, saya langsung tanya nih Bang Mul. Untuk menentukan usaha apa yang ingin kita jalankan, apakah unsur terbesarnya itu selalu mengikuti tren yang lagi masa kini nih, tren pasar, atau sebaiknya ditentukan talenta, apa yang kita suka dan apa yang kita punya? Iya, kalau kita mau menentukan usaha, mungkin sebaiknya lihat lagi episode yang sebelumnya, yang minggu lalu, sehingga kita tahu. Karena seharusnya dari episode yang minggu lalu kita sudah bisa menentukan usaha apa. Nah, kalau ditanya apakah kita perlu usaha yang mengikuti tren pasar sekarang, tren yang sedang ada sekarang, atau apakah berdasarkan apa yang kita suka? Sebenarnya ini ditentukan oleh peluang yang ada apa. Kalau tren pasarnya apa, terus kita ikuti, belum tentu kita berhasil. Karena ingat, anugerah seseorang dengan yang lainnya mungkin berbeda. Dan belum tentu sama. Kalau trennya, misalnya sekarang lagi tren, banyak yang jadi YouTuber. Ya, lagi tren itu. Terus kita ikut-ikutan jadi YouTuber. Nah, taunya kita nggak bisa cari subscriber 10 aja nggak dapet itu. Jadi kita jangan ikuti itu. Kalau kita rasa itu tidak bisa, jangan dipaksakan. Nanti yang ada kita rugi. Ya. Tapi kita bisa mulai dari episode yang sebelumnya itu dengan dicatat semuanya, dan terlebih lagi kita lihat peluang yang ada. Peluang yang ada itu apa? Apalagi kalau peluang yang ada itu kita tidak perlu modal, nah itu perlu dicoba untuk memulai usaha. Kalau mulai dengan apa yang kita suka, apa yang kita bisa, atau apa yang kita punya, ya boleh saja. Makanya kembali lagi,
Tergantung dari yang kita catat itu, setelah dibuat skala prioritas, itu kita bisa lihat satu-satu yang mana kita mau mulai. Iya. Ya, kita mulai saja selama kalau misalnya itu perlu modal dan yang kita punya tabungan untuk modal itu, ya kita bisa jalankan bisnis itu. Iya. Ya, jalankan Oke. usaha itu. Ya. Nah, Bang Mul, tapi ini selanjutnya kan kita sangat perlu nih menentukan segmen pasar. Nah, saya mau tanya aja untuk lebih jelasnya, apa pertimbangan dalam menentukan segmen pasar? Terutama yang tingkat itu, Bang, yang tingkat bawah, tingkat menengah, sama tingkat atas. Apa perbedaannya? Ya, kalau kita menentukan segmen pasar, kan ada atas, menengah, bawah. Ya. Ini pertama-tama kita bisa menentukan harga. Iya. Harga untuk kalangan atas, kalau kita jual produk murah, kalangan atas tidak akan melirik. Kenapa Karena tuh, Bang? dianggap ini bukan produk yang bagus. Iya. Ya. Jadi kalau kalangan atas, kalau kita tahu produk kita bagus, harus jual lebih mahal. Iya. Contoh begini, kalau kita jual makanan, saya lagi mau soal makanan. Waktu di tips and tricks saya sudah berikan contoh soal pakaian. Coba sekarang soal makanan. Iya. Soal makanan, kalau kita buat kue tiaw goreng, misalnya, kue tiaw goreng kita enak, tapi kita mau jual ke kalangan atas, ya segmennya kalangan atas. Kalau kita jualnya harga 20.000, mereka belum tentu mau beli. Tapi kalau kita jualnya 45.000, Iya. nah mereka pikir, wah ini mungkin enak nih, gitu. Jadi mereka mau coba. Iya. Sebaliknya, kalau kita main di segmen bawah, kita bikin kue tiaw goreng, kita jual 45.000, mereka tidak akan beli. Iya. Kemahalan. Harga kue tiaw cuma berapa duit, pakai kecap doang kan. Kok mahal gitu. Jadi mereka nggak mau beli. Jadi perlu kita menentukan segmen pasar. Kalau yang tengah-tengah gimana? Ya harganya menengah. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah. Ya, lebih cenderung ke bawah sih kalau menengah itu. Harganya ya, bukan orangnya. Nah, yang menengah itu kadang mudah, kadang susah. Susahnya begini. Biasanya yang menengah mau produknya bagus, tapi harganya murah. Nah, kalau yang menengah begitu. Tapi kalau yang bawah, produk nggak terlalu bagus, nggak apa-apa. Yang penting murah. Iya. Tapi kalau yang atas, produk harus bagus. Harga nggak masalah. Iya. Ya, jadi segmen pasar itu penting untuk kita tentukan. Kita maunya yang mana dulu. Iya. Nah, kita tentukannya tentu pertama-tama dari lingkungan kita. Iya. Lingkungan kita itu kebanyakan kalangan apa? Nah, di situ kita bisa tentukan harga jual. Yang paling penting itu harga jualnya. Kalau untuk produk, walaupun kita masuk ke kalangan bawah atau menengah, produk harus bagus. Iya. Biasakan kalau kita jalankan usaha, produk kita harus bagus. Karena kalau kita mau beli sesuatu, kita mau produknya bagus kan? Iya. Kalau makanan, kita mau makanannya enak kan? Nah, jangan sampai kita bikin makanan nggak enak. Kalau kita bikin makanan nggak enak, terus kita mau jual mahal, tiba-tiba langsung mau yang mahal. Ya kita sekali bikin, udah besok udah goodbye. Kecuali ada orang baru lagi. Iya. Itu sama seperti kita sedang menipu. Makanan kita tidak enak, tapi kita tidak jual. Kualitas harus nomor satu ya, Bang? Harus seperti itu. Iya. Ya, apalagi untuk makanan itu harus enak. Iya. Ya, walaupun kata enak itu, ya itu kadang nggak mutlak. Iya. Karena ada orang yang bilang ini enak, tapi buat yang lain kurang enak. Ya, kalau enak itu kan tidak mutlak. Iya. Tapi kalau tidak enak, itu biasanya mutlak. Kalau satu orang bilang nggak enak, semua bilang nggak enak. Ya, misalnya kita
selalu masak keangusan. Semua orang bilang nggak enak angus. Nggak ada yang bilang, oh enak nih gara-gara angus. Nggak ada. Iya. Jadi pastikan kita masak udah enak. Jangan sampai kita udah masak, pas kita cobain, aduh ini mendingan dijual aja. Saya nggak doyan. Lah gimana? Kita yang masak aja nggak doyan. Iya. Jadi pastikan pas kita makan, waduh enak nih. Jadi waktu kita mau jual, kita bisa memastikan yang beli itu dipuaskan. Yes. Ya, Iya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sampai salah nih pilih segmen pasarnya, itu dampaknya seperti apa Bang? Ya dampaknya besar sekali. Seperti yang tadi, kita jual, ya kita udah tentukan harga jual. Kembali lagi dah ke kue tiaw ya. Iya. Karena jam-jam segini, jam-jam kita mau makan. Makannya bukan makan nasi biasanya, kue tiaw aja. Jadi kue tiaw kita sudah tentukan harga jual 45.000. Lalu kita nggak cari tahu lagi nih, yang kita target kita ini siapa nih? Istilahnya kita seperti tutup mata, udahlah orang yang mau beli belilah, yang nggak mau beli ya udah gitu. Tapi nggak taunya kita berada di tempat yang dipenuhi oleh kalangan bawah. Kita jual kue tiaw harganya 45.000, tidak ada yang beli. Belum laku kita sudah tutup. Jadi itu rugi sekali kita. Iya. Harusnya apa? Kita tahu kalau kita sudah, itu sebabnya perlu survei. Untuk menentukan segmen, kita harus survei. Iya. Ya jangan juga kalau di sekitar kita udah banyak yang jual kue tiaw misalnya, dan kita tahu yang itu kue tiawnya rame, lalu kita jual kue tiaw lagi, bunuh diri namanya. Kecuali kalau kita tahu di situ jual kue tiaw, semuanya rame nih. Nah, kita ada kemungkinan begitu kita buka, orang mau juga. Iya. Karena seperti terbagi semuanya. Ada orang yang mau mencoba yang baru. Jadi kalau kita udah survei, kita tahu, oh di sini rata-rata berapa ininya harganya. Iya. Ya. Terus ini kalangan apa? Kalau kalangan bawah, kita bisa jual kue tiaw, dagingnya yang kita kurangi. Jadi kita juga jual sesuai dengan segmen pasar, tapi kita tidak rugi. Iya. Karena kalau kita usaha harus untung. Iya. Ya, jadi nggak boleh kalau bilang ke pembeli, ya saya jual segini deh, saya rugi nih, nggak boleh. Karena kalau rugi, mendingan jangan jualan. Iya. Ya, jadi kita kan untung, jangan bilang kita rugi. Iya. Ya, jadi jujurlah. Ya, jangan mencoba untuk supaya laku, mencoba hal-hal yang tidak baik. Yes. Ya, seperti itu aja. Oke Bang Mul. Sekarang saya mau tanya terkait menghitung harga modal. Ya. Ini gimana caranya kita hitung harga modal kalau usaha kita itu jasa? Misalnya Ya. kita wedding organizer. Nah, Ya. itu gimana Bang? Kalau jasa, pertama kita harus lihat kemampuan kita. Iya. Kita mampunya semana. Karena untuk contoh yang tadi, wedding organizer. Jadi kebetulan dulu saya juga wedding organizer. Jadi untuk menentukan berapa fee kita, Iya. pertama-tama waktu saya menjalankan usaha ini, pertama-tama saya tidak patok harga. Jadi istilahnya saya diberikan berupa PK, persembahan kasih. Oh. Jadi berapa aja saya terima. Karena keuntungannya apa? Memang secara keuangan kita dapatnya nggak terlalu banyak. Iya. Tetapi secara pengalaman kita bertambah. Hmm. Jadi waktu pertama mulai itu saya bantu, jadi hanya terima PK, bahkan tidak jarang hanya berupa ucapan terima kasih. Jadi tidak ada PK sama sekali. Jadi saya jalankan dulu karena kita perlu pengalamannya dulu. Iya. Setelah saya punya pengalaman, ada yang mau perlu jasa saya mulai tentukan tarif. Ya, tentukan tarif berapa.
Nah, saya lihat pasaran dulu. Ya, kita bisa searching lah di internet. Jasa WO itu berapa. Nah, kita lihat ini kalangannya menengah atau atas gitu, atau bawah kembali lagi. Tapi biasanya kalau bawah nggak pakai WO, nggak pakai wedding organizer. Jadi itu sebabnya kalau kalangan menengah kita mesti pakai tarif yang disesuaikan dengan keberadaannya. Jadi bisa kita tentukan fee kita berapa, ya. Yang penting ya supaya dengan kita mengajukan fee kita bisa terima order ini, bisa terima klien ini, ya. Lalu kita harus pastikan kita ini sebagai wedding organizer membantu calon pengantin, benar-benar membantu semuanya sampai mereka terbantu. Ya. Kalau saya waktu jadi wedding organizer, saya membantu sampai saya nego harga. Sampai bisa turun 5 juta, lalu saya bisa nego juga dengan gedung untuk minta satu ruangan yang harganya 6 juta, saya minta diberikan free untuk ruang tunggunya. Dan akhirnya dikasih. Jadi dari situ aja klien sudah merasa diuntungkan. Sudah 11 juta, harusnya keluar uang 11 juta, jadi nggak keluar. Jadi waktu pakai jasa kita, mereka merasa diuntungkan. Itu jangan ingat sekali lagi, kalau kita bekerja atau berusaha, pastikan kita lakukan yang terbaik. Jangan kita nggak punya kemampuan apa-apa, lalu kita jadi wedding organizer. Dan kita nggak tahu, ini nanti pas ada yang mau foto, malah kita yang diatur oleh tukang foto, kita diatur oleh yang lain. Lalu fungsi kita sebagai organizer itu di mana? Kan organizer itu kita mesti mengorganisir semuanya. Ya. Jadi kalau wedding organizer, pastikan kita juga berani berhadapan dengan para orang tua. Karena terkadang yang sulit itu berhadapan dengan para orang tua. Karena para orang tua generasinya kan beda. Ya, jadi waktu berjumpa dengan para orang tua, kita harus punya sopan santun. Kalau minta, ayo Pak, mau foto gitu, ya. Terkadang sebelum acara resepsi, jadi di acara yang sebelumnya, misalnya masih di hotel mau foto, terkadang orang tua itu lama. Nah, kita yang harus bertindak, karena tidak mungkin mempelai jalan. Ya udah Pak, yang cowok pakai jas, yang ceweknya sudah pakai gaun terus jalan-jalan gitu, enggak. Tapi kita yang berfungsi. Ya kita pastikan kita punya kemampuan itu. Jadi yang pasti klien jadi merasa terbantu. Ya. Oke Bang Mul. Selanjutnya saya juga mau nanya lagi nih tentang harga modal dan harga jual lagi nih. Iya. Nah, tapi sekarang mau nanya berapa persentase laba ideal yang harus kita dapatkan dalam menjalankan usaha? Kan ada prinsip ekonomi nih. Kita harus menjalankan usaha dengan modal sekecil-kecilnya, tapi untung harus sebesar-besarnya. Sebelum ke prinsip ekonomi itu, ya kita bahas dulu yang dalam menentukan harga modal dan harga jual itu. Berapa persen labanya? Tergantung kembali kita bisnisnya apa, produknya apa, usahanya apa. Kalau misalnya makanan, ya makanan, masakan, itu kita bisa 50%. 50% dari harga jual. Jadi kalau kita hitung laba dari harga jual, bukan dari modal. Karena kalau dari modal, sepertinya besar. Kita udah untung 150%. Waduh, karena dari harga modal. Kita mesti hitung dari harga jual. Supaya apa? Supaya ketika kita misalnya perlu reseller, kita bisa tahu. Misalnya, untuk makanan kita bisa laba 50%. Jadi ketika ada reseller, kita kasih reseller 20%, kan reseller pasti 20%-nya dari harga jual. Bukan dari harga modal. Jadi
kalau kita kasih 20%, kita tahu kita masih untung 30%. Oh, iya. Ya, jadi bagaimana cara hitung harga jualnya? Tentukan dulu modalnya. Ya, modalnya berapa? Dan modal itu bukan hanya bahan baku. Iya. Jadi harus dihitung. Jangan sampai setelah dihitung nanti harga jualnya malah lebih rendah dari harga modalnya. Iya. Artinya setiap kali kita jual, semakin banyak kita jual, semakin besar kerugiannya. Karena seringkali orang tidak bisa menghitung harga jual, jadinya malah setiap kali dia jual makin banyak, makin besar omsetnya, kok makin besar kerugiannya. Iya. Karena salah hitung harga. Jadi untuk modal, pastikan ada bahan baku. Iya. Lalu lihat apakah kita pakai tenaga kerja. Tenaga kerja maksudnya karyawan atau orang yang bantu kita. Terus apakah kita pakai bahan penolong yang lain. Iya. Ya. Jadi pastikan aja. Misalnya seperti masakan. Kita masak kue tiaw. Itu kan bukan cuma kue tiaw dan dagingnya dan telur gitu. Tapi ada gas. Iya. Ya. Ada gas, lalu ada minyak goreng. Ya, ada unsur kecapnya gitu. Memang itu kecil-kecil, tapi kita harus tahu ini diperkirakan dengan yang berapa cc ini untuk berapa porsi. Jadi kita bisa kira-kira. Ya, walaupun kalau yang kecil-kecil kita nggak usah hitung karena nanti akan tertutup dengan labanya. Iya. Lalu setelah itu, karena untuk menghitung harga jual, kita balik hitungnya. Jadi bukannya, misalnya harga modalnya berapa? 10.000. Bukan dikali 50%, tetapi dibagi 50%. Gimana tuh Bang maksudnya? Untuk menentukan harga jual, jadi jangan harga modal dikali berapa persen yang kita mau labanya. Iya. Ya, tetapi dibalik, dibagi. Jadi dapat harga jual. Nah, dibaliknya begini, kalau kita mau, kalau 50% sama 50%. Kalau misalnya kita mau labanya 30%, artinya modalnya berapa dibagi 70%. 100 dikurangi 30. Iya. Ya, jadi dibagi 70% dapat harga jual. Jadi itu harga jualnya. Kalau sudah ada harga jualnya, kita lihat harga pasar. Apakah harga jual kita ini ketinggian atau kerendahan? Iya. Kalau kita lihat harga jual di pasaran, harga pasarnya sama kita beda-beda tipis, artinya bisa masuk. Nah, seperti itu. Bisa tentukan harga jual. Lalu dengan prinsip ekonomi, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Pengertian modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, bukan berarti kita punya modal, kita kecilin banget. Lalu untung kita besar-besarkan. Jadi harga jualnya mahal. Tidak seperti itu. Tapi maksudnya begini, modal sekecil-kecilnya artinya gini, kalau ada bahan baku, ya kita cari nih bahan baku yang kualitasnya sama, kita bisa cari mana yang lebih murah. Jadi modalnya lebih kecil. Iya. Ya. Lalu modal apa lagi? Jangan sampai kita boros. Misalnya kita pakai gas, ya karena kita masak kue tiaw pakai gas, kita boros pakai gasnya. Sebelum kita mulai, kita udah nyalakan kompor, nyalakan kompor terus, ya. Lalu setelah itu baru taruh kuali. Kan kita bisa jangan nyalakan dulu. Jadi modal sekecil-kecilnya itu bukan berarti kita modalnya sekecil-kecilnya sampai produknya itu jelek. Enggak begitu. Tapi kita atur supaya modal kita nggak keluar lebih besar. Iya. Lalu prinsip mendapat untung sebesar-besarnya bukan untung yang kita mau untung besar. Itu namanya serakah. Iya. Kita mau untung besar, artinya kualitas kita harus baik sehingga harga jualnya bisa lebih tinggi. Jadi dapat untung lebih besar. Iya. Nah, yang untung yang paling besarnya itu semana? Bukan sebesar-besarnya yang semau kita, bukan. Iya. Tapi sebesar-besarnya yang paling besar.
dari seperti yang tadi saya katakan, harga kue tiaw 45.000 untuk kalangan atas. Lihat, kalau misalnya kita jual 50.000, kira-kira bisa nggak? Lihat harga pasar, survei. Iya. Pas dilihat, oh 50.000 bisa. Kita bisa jual 50.000, tapi dengan catatan kualitas kita harus baik. Makanan yang kita buat itu enak. Iya. Begitu ditampilkan, orang lihat, aduh, sudah mau makan. Jadi itu nilai jualnya lebih tinggi. Jadi nilai jualnya lebih tinggi, bisa 50.000, untung bisa lebih besar. Iya. Berarti kualitasnya untuk menentukan harga jualnya jual. lebih tinggi. Iya. Ya. Oke. Jangan harga setinggi-tingginya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Akhirnya kita nggak dapat untung sama sekali nanti. Karena kalau tidak ada yang beli, artinya kita tidak dapat untung. Iya. Ya. Pertanyaan terakhir nih Bang Mul, saya mau nanya. Ya. Kita kan tidak boleh takut ditolak oleh calon pembeli. Iya. Tapi seandainya calon pembelinya udah menerima, tapi Iya. habis itu justru dikasihnya review yang negatif. Ya. Nah, kita responnya seperti apa? Apakah kita langsung ubah ciri dari produk kita atau kita beralih aja ke calon pembeli yang lain? Kita mesti tahu siapa pembeli kita. Kita mesti tahu kita berhadapan dengan siapa. Jadi Iya. waktu diberikan reviewnya itu misalnya kurang baik jadi ya, kurang baik. Nah kita harus tahu ini siapa, yang bicara seperti ini siapa. Iya. Kalau dia kompetitor, dia akan memberikan review kurang baik. Kalau dia kompetitor yang buruk, itu sebabnya sebelum kita menjual, pastikan produk kita itu kualitasnya baik. Iya. Kualitasnya bagus. Kalau makanan, pastikan yang kita masak itu enak, ya, jangan mengecewakan. Iya. Ya. Nah, kalau dia berikan review, misalnya kita tahu ini orang yang mau kita berkembang, mau kita lebih maju, artinya yang dia tulis itu bagus. Nah, kita perlu bukan langsung beralih produknya, karena untuk beralih produk artinya kita mulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru lebih susah daripada melanjutkan yang sudah ada. Jadi lebih baik yang sudah ada, dia kan pasti beritahu, Elsa, kamu masak kue tiaw keasinan, misalnya. Nggak langsung banting setir dong, udah nggak usah masak kue tiaw lagi, bakmi lagi, sama keasinan juga. Kalau keasinan, ya kita coba. Kita coba. Bener nggak keasinan? Nah, jangan pakai ukuran kita untuk jadi standar buat kita menjual produk kita. Misalnya, kalau Elson sukanya asin, ya masak kue tiaw cenderung asin. Tapi ingat, yang beli nggak semuanya doyan asin. Iya. Jadi harus ditentukan juga selera pasar ini bagaimana. Jadi jangan keasinan dan jangan tawar juga. Tawar nggak ada orang yang mau. Iya. Ya. Jadi artinya apa? Selera kita harus mengalah. Kita nggak boleh egois kalau kita memulai usaha atau kita menjalankan usaha. Iya. Jadi kalau itu keasinan, ya garamnya kita takar. Ada sendok ukur, Iya. ya. Ini mau berapa garamnya? Pastikan beli garamnya mereknya sama. Karena beda merek, tingkat keasinannya bisa beda. Iya. Jadi diatur. Jadi kalau ada review, jangan langsung banting setir, tapi lihat dulu siapa yang memberikan review. Kita harus kenal siapa customer kita. Kita harus kenal siapa pembeli kita. Supaya dia jadi langganan. Kalau jadi langganan, kita kenal. Orang kalau dikenal itu merasa senang. Kalau merasa senang, oh pasti beli lagi. Udah beli sama ini enak. Dia langsung kenal. Waduh, itu luar biasa. Itu poin yang lebih. Iya. Ya di mana mungkin dia udah beli kemana gitu. Nggak ada penjual yang kenal dia. Tapi penjual yang ini beda, kenal. Nah itu poin lebih. Satu saat, seandainya ada kenaikan harga,
orang ini tidak akan lari. Iya. Dia akan tetap menjadi pelanggan yang setia. Ya, seperti itu. Oke Bang Mul, pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab kita. Ya. Terima kasih Bang Mul telah hadir di episode kali ini. Ya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode menjalankan usaha. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Saudara juga bisa memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya, Elson Triputra, kita bertemu dalam episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi.